Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.4.A.9 koneksi antar materi di bawah naungan Bapak Fasilitator Bapak Ferdi Anabokai dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Maulana Akbar. Saya Rina Mentari Ginting, CGP Angkatan keempat dari Kabupaten Deli Serdang. Budaya positif berkaitan dengan pemikiran filosofi dari KHD, di mana pendidik itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif juga terkait dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, di mana nilainya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, dan memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai menggerakkan komunitas, menjadi coach, mendorong kolaborasi dan kepemimpinan murid. Kemudian, budaya positif berkaitan juga dengan visi guru penggerak sesuai dengan inquiry apresiatif Bagja, yaitu tahapan Bagja untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid collaborative learning. Visi saya sebagai guru adalah terwujudnya kepemimpinan pada murid yang cerdas berkarakter. Hal ini berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah, di mana ini merupakan nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Terwujudnya profil pelajar Pancasila, peran pendidik sebagai penuntun menciptakan kondisi pembelajaran dan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, membahagiakan dan menggembirakan murid sangatlah penting. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, peran guru penggerak itu sebagai agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid, berkolaborasi bersama seluruh komponen sekolah untuk mewujudkan visi sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah Bagja. Yang pertama, keyakinan kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan itu adalah lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun itu. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, di mana guru bernada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk ke arah peserta didik. Kemudian, pembuat orang merasa bersalah. Ini ciri-cirinya di mana guru itu suaranya memelas, halus, ataupun sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak. Kemudian sebagai pemantau, di mana nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian sebagai teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, di mana nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat ke murid. Pada posisi manajer, maka suara guru itu sebaiknya harus tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke arah murid. Fokus
adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya. Namun, pada posisi manajer, akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Maka, posisi manajer lebih tepat digunakan oleh seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya dari setelah berbuat dari salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi itu menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang sosial menang-menang. Segitiga restitusi di mana kita harus menstabilkan identitas dulu terhadap diri murid. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas dan mengambil tindakan validasi tindakan yang salah. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua.